Baik, selamat pagi, siang, malam untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldi Adrian Sihaan, NIM 11S24013, Prodi Informatika. Di sini saya akan jelaskan tentang tugas praktikum, yaitu tugas praktikum T10 Pointer to Function. Nah, tugas ini merupakan tugas terstruktur dan merupakan kelanjutan dari pekerjaan T09. Dan di sini kita diminta untuk menyelesaikan tas-tas yang telah dikasih kepada kita. Nah, di sini terdapat tas pertama yaitu printing in detail, yaitu saya akan membacakan soalnya. Pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa, student, dan asrama dorm. Kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa student dan meninggalkan informasi di asrama dorm mana mahasiswa ditempatkan. Demikian juga dengan dorm print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini, kita diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas mahasiswa, student, dan asrama dorm, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Tas 1A, nah, student data in detail. Berikut adalah format perintah yang akan digunakan, yaitu student print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format seperti berikut, yaitu ada student ID, student name, lalu year, lalu gender, lalu dorm name. Nah, pada keluaran tampilkan nama asrama, dorm name, di mana mahasiswa ditempatkan. Bila belum ditempatkan di asrama manapun, tuliskan unsigned. Tas 1B yaitu printing dorm data in detail. Berikut adalah format perintah yang akan digunakan, yaitu dorm print all detail. Perintah di atas akan memberikan keluaran dan format berikut, yaitu student ID, lalu student name, lalu year, lalu gender, lalu dorm name. Nah, pada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana, number of resident. Bila belum ada satu mahasiswa ditempatkan pada suatu asrama, tuliskan nol. Nah, ini terdapat contoh input yang akan dijalankan, lalu ini adalah contoh outputnya. Sebelumnya, pertama-tama kita ke uh, dormnya dulu. Nah, pada dorm.h itu merupakan suatu file header dari implementasinya. Nah, di dorm.h ini sudah terdapat struk dorm T, yaitu yang menyimpan nama asrama, kapasitas asrama, jenis kelamin, lalu dan eh, jumlah penghuni asramanya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi deklarasi, yaitu ada create dorm untuk membuat struk baru. Selanjutnya ada dorm.c. Dorm.c ini merupakan implementasi dari eh, dorm.h-nya, file headernya. Nah, di dorm.c ini digunakan untuk fungsinya, yaitu untuk mengisi nilai name, kapasitas, lalu gender, dan set resident name, yaitu ke 0. Selanjutnya di return D. Selanjutnya di sini ada file gender.h. File gender.h ini eh, digunakan untuk mendefinisikan tipe data enumerasi dengan dua nilai, yaitu ada gender male dan gender female. Nah, di sini kita menggunakan if and def
lalu definite, lalu and if itu adalah header guard yang digunakan untuk mencegah file ini di-include berkali-kali. Selanjutnya di sini ada gender.c. Nah, di gender.c ini merupakan implementasi dari fungsi untuk mengubah enumnya menjadi teks. Tapi ini nanti untuk T01-nya kita kurang menggunakannya. Nah, di sini terdapat fungsi gender to text yang mengubah enum ke string male atau female. Selanjutnya ada student.c. Student.c uh, eh, per- yang pertama ada student.h. Nah, student.h ini merupakan file header untuk struktur mahasiswanya. Nah, di student.h ini terdapat struct student T yang menyimpan ID, nama, year, dan ada gender dan ada pointer ke dorm. Nah, di sini kita menggunakan include dari gender.h-nya, lalu menggunakan include dari dorm.h-nya. Selanjutnya untuk file student.c-nya, di sini file student.c-nya itu merupakan implementasi dari create student-nya. Nah, ini kita menggunakan create student itu sama seperti create dorm tadi, yaitu di sini create student digunakan untuk mengisi nilai dari parameter dan dorm awalnya nol karena belum ditugaskan. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke penjelasan tuh eh, baik di sini saya akan menjelaskan T10.1.c-nya. Di sini terdapat include stdio.h yaitu digunakan untuk input output. Lalu di sini ada terus yaitu komennya itu menyimpan semua perintah yang diketik. Lalu ada apa? Ya, eh, ya,
pagar. Nah, selanjutnya ada chart token Ethertalk untuk place 12 pagar. Nah, di sini Ethertalk-nya dipakai untuk pecah untuk buat pecah string jadi menjadi bagian-bagian. Selanjutnya ada uh, put place 12-nya ini. Nah, ini merupakan lompat, artinya yaitu untuk lompat 12 karakter. Selanjutnya ada kode chart ID 12, ini 40 year 5 gender ester 10, dan ada ester CPY ID token. Nah, dan selanjutnya token ester token 0, dan selanjutnya ini uh, kode ini merupakan kode untuk menyimpan data mahasiswa seperti ID, ada name, ada year, dan gendernya. Lalu kita menggunakan enum gender t gender, yaitu untuk mengubah male string male atau string female menjadi bentuk enum, yaitu gender male atau gender female. Nah, selanjutnya kita panggil fungsi create student untuk membuat data mahasiswanya. Lalu kita simpan ke array dengan menggunakan ini. Nah, selanjutnya ada else if sama seperti tadi, tapi ini untuk asramanya itu dorm, untuk dorm, jelasan untuk dorm. Nah, di sini ada chart name 20 gender Esther 10 on-site stored capacity, yaitu berisi nama asrama, lalu ada kapasitas, lalu dan jenis kelaminnya. Di sini uh, dia menggunakan Talk untuk bagian string input, lalu akan disimpan dan versi ke tipe sesuai. Nah, di sini ada dorm dorm count plus plus read dorm, yaitu untuk menambahkan ke list asrama dengan fungsi dari create dormnya. Selanjutnya untuk cetak cetak semua mahasiswanya, di sini kita menggunakan else if start CMP. Nah, di sini kita uh, menampilkan semua data mahasiswanya secara singkat menggunakan kode ini tanpa info asramanya dulu. Lalu lalu kita menggunakan else if lagi, else if TLCP, yang ini kode ini digunakan untuk mencetak lebih lengkap, termasuk data asramanya. Nah, kalau di sini ada student i dorm 0, kode yang ini kalau belum tinggal di asrama maka dia akan menampilkan pun unsigned. Selanjutnya ada else if strcmp input dorm print all detail sama dengan 0. Nah, di sini digunakan untuk mencetak semua info asrama, itu dari nama, kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuninya. Selanjutnya ada return null. Return null itu untuk menyatakan program selesai dan keluar dengan normal. Dan untuk terminalnya kita akan terminalkan. Ini kita akan manggilnya. Di sini saya telah mengcompile-nya, tinggal menjalankannya.
Nah, di sini saya akan menggunakan input dari soalnya. Nah, ini merupakan hasil yang diberikan dan ini hasil outputnya telah sesuai dengan hasil output yang diminta pada soal. Nah, selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan task 2 yaitu assigning student into dorm. Nah, tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa student ke asrama dorm. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila yang pertama masih tersedia ruang pada asrama tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Yang kedua, jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria. Dan ini adalah format perintah yang akan digunakan yaitu assign student ID dorm name. Nah, implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, mahasiswa student dan asrama dorm tujuan. Perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Kita makan contoh input yang kita berikan dan ini adalah contoh output yang harus diberikan apabila kita mau pertama ada include data, include. Selanjutnya ada string, yaitu untuk dari mengimport library untuk operasi seperti strpy dan strcmp dan lain-lain. Lalu di sini ada stdlib. Include stdlib ini untuk mengimport dari library yang menyediakan fungsi seperti atoy. Selanjutnya ada include uh, dot slash libs dorm dot h yaitu untuk menginclude dari folder libs dan file dorm dot h dan include dot slash libs student dot h yaitu menginclude dari folder libs dan dari file student dot h. Nah, di sini terdapat avoid assign student uh, assign student to dorm. Nah, void assign student to dorm yaitu untuk mendeklarasikan fungsi uh, assign studentnya yang menerima parameter yaitu ada student dan dorm. Nah, if di sini ada if dorm resident lebih kecil dorm capacity and student gender sama dengan dorm gender. Nah, di sini untuk memeriksa dua kondisi. Nah, yaitu jumlah penghuni asrama yaitu menggunakan dorm resident eh, 6 harus kurang dari dorm kapasitas dari asramanya. Lalu gender mahasiswa harus cocok dengan gender asramanya. Selanjutnya ada student dorm sama dengan dorm yaitu untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Lalu ini kita menggunakan untuk menambahkan jumlah penghuni dari asramanya. Nah, selanjutnya untuk fungsi mainnya atau fungsi utamanya. Ini untuk integer main yaitu fungsi utama program yang dijalankan. Nah, selanjutnya untuk baris ini digunakan untuk mendeklarasikan array student uh, untuk menyimpan data hingga 100 mahasiswa. Selanjutnya struct dorm sama dengan dorm array 100 di sini untuk mendeklarasikan array
dorm untuk menyimpan data hingga 100 asrama. Selanjutnya, eh, variable student count digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa yang ditambahkan. Lalu dorm count juga digunakan untuk menghitung jumlah asrama yang telah ditambahkan. Selanjutnya, eh, ada char comment 100-100 yaitu mendeklarasikan array comment untuk menyimpan hingga 100 perintah dengan panjang maksimalnya itu 100 karakter. Lalu ada comment count sama dengan 0 yaitu merupakan variabel comment count untuk menghitung jumlah perintah yang dibaca. Lalu ada variabel input yaitu untuk menyimpan input sementara dari penggunanya. Nah, di sini ada fase satu baca input. Fase satu baca input tadi sama seperti yang pada T01. Nah, fase baca inputnya di sini fase baca inputnya sampai menemukan tanda ini kita menggunakan ini yaitu menggunakan loopingnya. Nah, selanjutnya ada fase 2 eksekusi input. Fase 2 eksekusi input ini sama juga seperti T1001. Nah, fase membaca input ini, fase eksekusi input ini, di sini terdapat looping untuk menjalankan setiap perintah yang telah dibaca. Lalu menyalin perintah dari array commands ke variabel input dan akan diproses. Selanjutnya eh, ada if strcmp input student add. Ini digunakan untuk memeriksa apakah perintah dimulai dengan student add pagar. Jika iya, maka dia akan melanjutkan pemrosesan data mahasiswa. Lalu char token, char pointer token sama dengan start talk input plus 12 pagar dan chart ID 12, NIM 40, year 5, gender STR 10. Nah, di sini kita menggunakan str talk untuk memecah inputnya setelah student ada di pagar. Lalu berdasarkan tanda pagarnya ini akan memisahkan ID, nama, lalu ada tahun, lalu ada gender mahasiswanya. Selanjutnya uh, untuk menyalin ID, nama, tahun, gender, kita menggunakan kode seperti ini strcpy, ada strcpy ID, ada strcpy name, ada strcpy year dan strcpy gendernya. Selanjutnya uh, untuk mengkonversi string gendernya menjadi tipe data enum gender T, kita menggunakan enum gender T gender seperti ini. Selanjutnya, untuk membuat objek mahasiswa menggunakan fungsi, kita menggunakan ini untuk membuat objek mahasiswa menggunakan fungsi create student dan menyimpannya dalam array student. Nah, nilai student count kemudian akan ditambahkan. Nah, selanjutnya ada else if str ncmp input dorm add pagar 9 sama dengan 0 itu untuk memeriksa apakah perintah dimulai dengan dorm add pagar. Jika iya maka dia akan melanjutkan dengan pemrosesan data asramanya. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan strtalk untuk memecah input setelah dorm add pagar menjadi nama asrama lalu kapasitas, lalu gendernya. Ada nama asrama, kapasitas, dan gender asramanya. Lalu kita menggunakan strcpy untuk menyalin nama seperti nama asrama, kita menggunakan strcpy name token. Lalu kita juga mengkonversi kapasitas menjadi integer dengan atoy, menggunakan atoy. Dan kita menyalin gender asramanya dengan menggunakan strcpy gender str token. Nah,
Selanjutnya untuk buat objek asramanya kita menggunakan ini kita membuat eh, di sini kita membuat objek asrama dengan fungsi create dorm dan kita menyimpannya dalam array dorm. Nah, di nilai dorm count-nya ini nilai dorm count-nya ini kemudian akan ditambahkan. Kita menggunakan ini. Nah, selanjutnya di sini ada perintah. Jika perintahnya adalah student print all, maka uh, program akan uh, program akan mencetak informasi tentang semua mahasiswa, yaitu termasuk ID, name, year, gender. Nah, dan di dan selanjutnya untuk perintah yang ini, nah di sini kalau yang ini jika perintahnya adalah student print all detail, maka program akan mencetak informasi tentang semua asrama, uh, yaitu termasuk nama, uh, kapasitas, gender, dan lain-lainnya. Selanjutnya, jika uh, jika uh, jika perintahnya dimulai dengan dorm print all detail, maka dia akan melanjutkan dengan mencari uh, nama asramanya, kapasitas, gender, dan jumlahnya. Lalu di sini selanjutnya jika perintah dimulai dengan assign student, maka dia akan melanjutkan dengan mencari dan menugaskan mahasiswa ke asrama. Selanjutnya untuk mencari mahasiswa berdasarkan student ID-nya, maka kita menggunakan struct student pointer student. Nah, untuk mencari asrama berdasarkan dorm name-nya, kita menggunakan struct dorm T pointer pointer dorm sama dengan nol. Dan di sini kita menggunakan looping untuk mencari asrama berdasarkan nama asramanya. Selanjutnya untuk menempatkan mahasiswa ke asrama. Nah, di sini jika mahasiswa dan asrama ditemukan, maka dia akan melanjutkannya. Selanjutnya return null untuk menyatakan bahwa programnya telah berakhir. Dan untuk compile-nya, nah untuk compile-nya di sini kita compile. Di sini saya telah mengcompile-nya dan tinggal memanggil kodenya. Di sini saya akan menggunakan contoh yang telah diberikan. Nah, ini merupakan hasil output yang diberikan dari input yang eh, diterima dari T1002. Nah, seperti ini keluarannya mirip seperti contoh yang telah diberikan. Berikut adalah hasil output dari kode yang telah saya selesaikan. Selanjutnya untuk task 3, tugas 3. Di sini task 3 moving student in
to another dorm. Nah, tugas berikutnya adalah untuk mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa student ke asrama dorm lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada tas 2 tetap berlaku pada tugas ini. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter mahasiswa, student, dan asrama dorm tujuan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, bila mahasiswa yang akan dipindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Dan yang kedua, bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Berdasarkan informasi di atas, kita diminta untuk mengembangkan suatu pendekatan pengaplikasian konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaiknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task 3. Pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer to function. Nah, untuk contoh inputnya nanti seperti ini. Dan contoh outputnya akan seperti ini. Nah, untuk tugas tiganya di sini saya telah menyelesaikannya. Nah, pertama ada include stdio.h, yaitu untuk input outputnya. Lalu ada include string.h, yaitu untuk fungsi manipulasi stringnya. Lalu ada include stdlib, yaitu untuk fungsi konversi seperti atoy. Lalu ada dorm.h dan student.h. Nah, digunakan dari header buatan kita sendiri, yaitu dari folder libs yang mendefinisikan struktur dan fungsi untuk dorm dan studentnya. Selanjutnya di sini ada fungsi assign dan fungsi assign dan fungsi move student. Nah, di sini ada void assign student, yaitu merupakan deklarasi fungsi untuk menempatkan mahasiswa ke dalam asramanya. Itu kita menggunakan if, dorm, dan selanjutnya. Selanjutnya eh, ada fungsi move. eh, nah, di sini fungsi move ini ada di sini saya deklarasikan dengan void move student. Nah, fungsi ini digunakan untuk memindahkan mahasiswa dari satu asrama ke asrama lain. Lalu ada if dorm untuk mengecek apakah tujuannya penuh atau jenis kelaminnya cocok. Nah, jika iya, maka dihentikan. Lalu jika mahasiswa sudah punya asrama, maka maka akan kita menggunakan seperti ini untuk mengurangi eh, jumlah penghuni di asrama yang lama. Kemudian untuk memindahkan ke asrama baru kita menggunakan ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk memindahkan ke asrama baru dan meningkatkan jumlah penghuninya menggunakan 6 plus plus. Nah, untuk fungsi mainnya di sini untuk fungsi mainnya di sini untuk pendeklarasian array-nya kita menggunakan seperti ini. Nah, di sini kita deklarasikan array untuk menyimpan hingga 100 mahasiswa dan asrama. Dan kita sediakan juga variabel pencatat jumlahnya. Selanjutnya eh, untuk comment count dan input di sini untuk deklarasi untuk menyimpan perintah dari input penggunanya atau input dari user. Dan selanjutnya untuk membaca input di sini kita baca masukan dari pengguna sampai dia menemukan string seperti ini. Dan inputnya akan disimpan ke dalam comments. Selanjutnya untuk mengeksekusi perintahnya, di sini kita menggunakan ini untuk memproses setiap perintah yang sudah disimpan.
Selanjutnya, uh, if strncmp input student ada di 12, di sini digunakan untuk mendeteksi perintah untuk menambah mahasiswa. Selanjutnya untuk bagian yang ini char token, strtok, pagar, strtok input plus 12 pagar yaitu untuk mendeteksi perintah untuk menambahkan mahasiswanya. Untuk memecah string berdasarkan delimiter. Nah, untuk menyimpan bagian-bagian input ke masing-masing variabel, di sini kita menggunakan chart ID sampai token str null pagar cpy gender token. Selanjutnya untuk mengkonversi dari string ke enum gender kita menggunakan enum gender gender cmp gender male sama dengan nol, gender male titik dua gender female. Selanjutnya untuk bagian ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke array-nya. Else if el- else if strn strncmp input assign student uh, mohon maaf untuk else if nah untuk selanjutnya untuk dorm ADD pagar yaitu i- ini sama seperti student ini sama seperti student ADD namun untuk menambahkan data asramanya. Selanjutnya untuk student print all detail yaitu dan dorm print all detail. Di sini untuk kedua ini digunakan untuk menampilkan detail semua mahasiswa atau semua asrama. Selanjutnya untuk assign student, nah di sini else if strncmp input assign student pagar 15 sama dengan nol, maka ini digunakan untuk mendeteksi perintah penempatan mahasiswa ke asramanya. Nah, untuk menjalankan fungsi assign studentnya kita menggunakan seperti ini. If if student and dorm yaitu untuk menjalankan fungsi assign studentnya jika datanya valid dan untuk move move student, nah di sini merupakan pendeteksian perintah untuk pindah asramanya. Nah, di sini kita menggunakan pointer to function, menggunakan pointer to function untuk memutuskan apakah mahasiswa baru ditempatkan atau dipindahkan menggunakan kode seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri programnya dan untuk menyatakan program selesai dan keluar dengan status sukses, di sini kita menggunakan return 0. Dan untuk compile dari T1003-nya, kita telah mengcompile-nya dan kita tinggal menjalankannya. Kita panggil, kita menggunakan PowerShell, kita panggil, dan kita akan meniru dari input yang telah diberikan pada task 3. Dan berikut merupakan hasil output yang telah diberikan
dari tas 3. Nah, di sini uh, untuk output yang diberikan telah sesuai dengan output yang diberikan pada contoh. Nah, sekian presentasi saya terkait materi T10, yaitu pointer to function. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.